Mereka tahu Oke. kelemahan Audrey. Kelemahan Audrey adalah tidak bisa say no. Ya kan, tidak bisa say no. Karena Hmm. itu mereka akan membuat Audrey merasa bersalah banget kalau sampai menolak request saya ini. Dan ada Ya. orang yang memaafkan gitu. Sebagai manusia ya sudah sewajarnya juga ya kita melakukan kesalahan, tapi ya itu nggak boleh terlalu berlebihan untuk merasa bersalah walaupun itu benar-benar pure kita lakukan ya Pak Hing ya. Tapi ada nih Ya, tipe-tipe orang di Indonesia ya Pak Hing ya. ya. Hal-hal yang sepele mungkin seperti yang aku sampaikan sebelumnya, susah menolak. Nah, ini juga kadang bisa jadi hal yang berlebihan banget nih kita rasakan gitu. Ini ada tipe-tipe Yes. orang yang seperti ini ya. Gimana sih sebenarnya untuk apa ya supaya kita sebenarnya dalam hati tuh pengen berkata tidak, tapi jatuhnya jadi terpaksa juga kan nggak baik ya Pak Hing ya. Gimana Iya. gimana nih? Mungkin ada tips nggak Pak Hing untuk mengatakan tidak tapi tidak merasa bersalah yang berlebihan? Ini erat kalau dalam dunia NLP kan kita ingin bisa memisahkan antara orang-orang dengan perilaku kan. Mhm. Nah, kalau Audrey meminta saya melakukan sesuatu, saya menolak melakukannya, timbul guilty feeling. Kenapa? Karena seolah-olah kalau requestnya Audrey itu saya tolak, saya menolak Audrey. Oke. Saya menolak Audrey, padahal yang saya tolak itu requestnya. Ya, Audrey tetap teman saya tidak menolak dan mengusir Audrey loh. Hanya permintaan Mhm. Audrey yang saya tolak. Gitu Ya. loh. Ada orang yang keliru kalau saya tolak Audrey berarti saya menolak permintaan Audrey berarti saya telah menolak Audrey gitu loh. Dan ini Mhm. yang harus hati-hati. Ini perhatikan ini smart listener semuanya. Hati-hati dengan hal kayak begini. Audrey, so ini very very good question. Kenapa? Karena ada orang di luar sana yang memanfaatkan ini gitu loh. Mereka tahu Oke. kelemahan Audrey. Kelemahan Audrey adalah tidak bisa say no. Ya kan, tidak bisa say no. Karena Mhm. itu mereka akan membuat Audrey merasa bersalah banget kalau sampai menolak request saya ini. Dan ada Ya. orang yang memaafkan gitu. Ada kalimat satu ucapan, saya lupa siapa yang bilang. Dia bilang Aha. bahwa orang baik itu sayangnya bukan kita rayakan. Orang-orang baik itu bukan kita hormati, kita jaga baik-baik. Kita malah manfaatkan gitu loh. Mhm. Jadi sayangnya itu, ya tadi Audrey bilang, Audrey itu pertanyaan, makanya saya bilang pertanyaan yang bagus karena kadang-kadang itu dimanfaatkan Audrey. Jadi buat Ya. semua yang ada di sini, semua yang ada di sini, Anda tahu Anda boleh saja menolak request seseorang tanpa merasa bersalah bahwa Anda telah merequest orangnya. Toh Anda tetap baik sama orangnya kan? Tetap Yes. baik sama orangnya gitu loh. Cuman ada request-request orang tertentu yang memang kita nggak bisa penuhi. We Mhm. cannot gitu loh, misalnya karena kita akan menyalahi aturan, kita akhirnya justru telah menipu, macam-macam itu. Jadi kalau Audrey bilang, saya bilang sama Audrey, Audrey tolong dong bohongin demi saya, bohong sama orang ya. Loh, Audrey bilang, iya bener, hati-hati loh kalau kamu menolak saya berarti kamu sebenarnya jahat sama saya loh Audrey. Ya. Iya jangan gitulah. Dan Karena ada orang, banyak ya, banyak kita temukan yang kayak gini Pak Hing. Jadi mempush kita untuk mengatakan iya, padahal sebenarnya sih kita nggak pengen mengatakan iya gitu ya. yes. Nah, pertanyaan Audrey ini memang relate banget dengan tips kita yang ketiga. Oke, kita Nah, sambung langsung nih Pak Hing. langsung sambung gitu loh. Nah, berarti yang ini tips yang ketiga itu adalah pandai-pandailah kita. Nah, kalau dalam istilah NLP kan berdisosiat sejenak. Artinya coba deh, begitu kita melakukan kesalahan, coba sedikit melihat dari jauh. Melihat dari jauh. Nah, ini disosiat ini penting karena kita harus bisa melihat bahwa saya harus bisa memisahkan antara saya dan apa yang saya lakukan. Saya dan apa yang saya lakukan. Orang yang saya misalnya quote and quote, orang yang mungkin saya bersalah kepada dia dan apa yang dia lakukan kan gitu loh. Nah, karena begini, kesalahan saya Audrey tidak mewakili saya kan gitu loh. Kesalahan saya itu tidak menunjukkan saya nih orangnya kayak apa. Tadi saya bilang mungkin tadi saya mungkin hari itu sedang berada dalam situasi emosional yang keliru, ya kan sedang tidak dalam kondisi yang fit banget. Nah, karena itu saya melakukan sebuah kesalahan. Saya membuat Audrey kecewa, misalnya gitu. Tetapi apakah itu berarti saya orang yang jahat? Kan enggak. Enggak, karena jangan sampai ini kan dalam dunia NLP kan kita bilang distorsi kan. Kenapa saya minta dissociate? Ini adalah supaya kita waras. Kita warasnya begini.
Yang saya lakukan tadi itu tidak perlu mewakili diri saya secara keseluruhan gitu loh. Tidak perlu mewakili. Ingat tips saya yang pertama tadi. Tips yang pertama itu adalah itu yang memang terbaik yang saya bisa lakukan pada saat itu loh. Hmm. Nah, yang saya bisa lakukan, tapi itu tidak mewakili saya dari di masa depan. Akan sangat lucu banget. Diri saya yang 10 tahun lagi saya hukum gara-gara kesalahan saya 2 hari yang lalu kan gitu. Ya. Ya kan, padahal diri saya yang 10 tahun ke depan ini akan bilang, emang salah saya apa kan gitu. Saya belum hadir loh tahun 2021 loh. Ya kan, saya belum hadir. Masa kita carry terus itu? Pisahkan baik-baik antara diri kita dengan yang kita lakukan. Diri kita ini punya banyak hal-hal yang baik. Banyak banget kebaikan, banyak juga ya. Jadi jangan sampai gara-gara satu hal yang kita lakukan, ingat, kita lakukan, kita katakan, itu sendiri membuat kita menghukum diri kita. Diri kita loh. Perbedaannya besar banget loh yang kita lakukan dengan diri kita yang sebetulnya. Diri kita ini punya banyak kebaikan, banyak banget kebaikan, ya kan? Diri kita yang smile sama orang, menolong orang lain. Jangan sampai itu semua terhapus gara-gara satu kesalahan kita. Itu distorsi dalam dunia NLP itu. Gara-gara satu perbuatan, gara-gara satu hal, satu situasi, kita menyimpulkan diri kita yang seluruh. Ternyata aku ini jahat ya. Ternyata aku ini orang yang gak bener ya. Ternyata aku ini orang yang gak beres ya. Hanya gara-gara satu kesalahan itu. So tips yang nomor 3, dissociate sebentar, lihat diri kita bahwa ini bukan saya. Ini bukan saya. Saya better than this. Apa yang kemarin kesalahan kita lakukan itu tidak mewakili diri saya. Pisahkan itu jelas-jelas. Kesalahan kemarin tidak mewakili diri saya. Itu tips 3. Oke, memisahkan ya. Karena memang kita suka banget nih Pak Hing ya mencampur-campurkan. Jadi perasaan guilty itu benar-benar jadi semakin besar dan bahkan jadi bom waktu nih ketika meledak gitu ya. Nah, ini ada mungkin kita ke pertanyaan dulu ya Pak Hing. Ini sudah ada beberapa yang masuk. Ini dari YouTube nih. Sudah cukup ramai yang menyaksikan YouTube kita. Nanti mungkin boleh ya sekalian berkomentar nih. Ini dari Instagram Pak Hing katanya audionya kurang terdengar nih Pak Hing. Really? Oke. Nah, mungkin boleh sambil dicek ya. Dan Oke. ini ada komentar nih Pak Hing Ya. dari Pak Taufik ya. Bagaimana kalau misalnya kesalahan itu karena bad attitude yang dilakukan mungkin oleh orang lain? Silakan. Maksudnya, perasaan bersalahnya di kita, bad attitude-nya di dia gitu. Mungkin. Why? Pertanyaannya why? Kenapa kita merasa bersalah untuk perilaku buruk orang lain? Why? Dan ini tadi saya bilang ada orang di luar sana yang pandai loh melemparkan kesalahan ke kita loh. Ya ini sudah smart listener. Ini saatnya kita tidak membuat orang-orang yang seperti itu keenakan gitu loh. Ya jangan sampai dia tidur nyenyak kita enggak. Gitu loh. Ya. Jadi kalau misalnya masa sih mau dilemparin jangan ditangkap. Hei ini kesalahanku nih, kamu tangkap ya, ngenak aja kesalahanmu ya kesalahanmu toh. Ya jadi kalau kita ini terlalu terbiasa karena itu tadi Audrey, ada tadi saya bilang kan Audrey, ada di luar sana orang-orang yang baik banget. Baik. Iya kan, yang artinya bilang oke lah aku tanggung semua kesalahan ini. Kamu hidup senang aja ya, biar aku yang tanggung jawab. Lesnar untuk apa? Kalau misalnya ada orang berbuat perilaku yang kurang menyenangkan, lalu kita ingin menang untuk apa? Kita tidak menjadi orang yang jahat hanya gara-gara tidak mau menanggung perilaku jahat orang gitu loh. Kita tidak menjadi orang yang jahat. Bagi dia sengaja membuat kita sendiri merasa jahat. Karena ada orang tertentu smart listener yang memang ingin supaya kita, yang perbuatannya ke kita itu sah. Ini saya ulangi nih. Ada orang tertentu yang sengaja merancang drama, by the way, supaya membenarkan perilaku buruknya mereka terhadap kita. Dan mereka membuat kita merasa bersalah sehingga kita seolah-olah pantas menerima perlakuan buruknya mereka. Gitu loh. Hati-hati, karena ada yang memang senang melempar-lempar api kayak begitu. Kita tidak sempurna by the way. Ingat, kita tidak sempurna. Tetapi kita tahu, bisa bedakan yang mana yang saya lakukan dengan yang mana yang enggak. Gitu. Kita tidak sempurna, tapi kita bisa bedakan. Malah ada orang yang sengaja menggunakan ketidaksempurnakan kita itu, ya itu tadi. Untuk menjebak kita merasa guilty tadi. Oke. So, apa yang harus kita lakukan Pak Hing ketika kita mungkin sudah mulai sadar nih dengan ada orang-orang seperti ini? Apakah kita harus cut off atau mungkin harus pick up atau seperti apa Pak Hing?
Ya kalau misalnya dia bilang itu salah kamu, tolak aja, bilang tidak. Ini Hmm. bukan salah saya. Ini saya tidak melakukan ini. Ya kan dia bilang. Nah, ada orang tadi saya bilang memang sengaja menyalah-nyalahkan kita supaya dia berhak gitu loh, pantas Hmm. untuk bersikap buruk terhadap kita. Tidak usah kita terima. Ini bisa kita terima. Dia bilang kamu ini berusaha untuk lari dari tanggung jawab ini loh. Saya tidak melakukan ini, ya kan? Kalau saya lakukan dengan senang hati, saya bertanggung jawab gitu loh. Tapi bukan bukan perilaku saya, orang yang melakukan adalah situ kan, ya kan gitu loh. Jadi kita bisa tolak, tolak. Ini drama orang yang kita tidak ingin bermain di dalam drama hidupnya dia gitu loh. Kita bisa tolak bermain. Ingat, dia telah memberikan kita satu peran loh di situ. Perannya dia adalah orang yang melemparkan kesalahan, peran kita adalah yang menanggung kesalahan itu. Bawang merah bawang putih ya. Iya, jangan terima dong, enak aja. Oke. Jangan terima, ini kan Ya, ya. dramanya dia gitu loh. Hmm. Ya, dan dalam kehidupan kita mungkin sekali-sekali kita akan ketemu orang-orang seperti itu. Don't take it, don't take it. Yes. Tidak Tolak. terhindarkan ya, tapi kita bisa kontrol diri kita ya Pak Hing ya, untuk mungkin bisa membatasi diri atau mungkin mengurangi interaksi supaya kita nggak ya dipergunakan lah quote and quote ya, seperti Yes, itu. yes. Bahkan kalau dia menyalahkan kita pun, kita tidak kita saya pernah bicara mengenai indifference. Oke. Indifference itu artinya memang kita tidak merespon udah. Hmm. Bilang bilang enggak juga enggak, iya juga enggak. Oke. Jadi datar aja, Ya, 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 ya. Ini datar jadi aja. masukan ya untuk semua listeners ya.